pagi hari ini dan setiap hari Kamis kami akan menghadirkan satu program spesial untuk Anda yang kami angkat dalam Makassar Insight. Smart Listener sebanyak 12 daerah di Sulawesi Selatan ini akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Menurut jadwal tahapan pemungutan suara diagendakan itu berlangsung di 9 Desember 2020. Pilkada akan digelar di Kota Makassar dan 11 kabupaten di Sulsel, masing-masing Baru, kemudian Bulukumba, Goa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Nah, ini bakal menjadi pilkada serentak gelombang keempat di Sulsel. Sebelumnya pilkada serentak itu digelar di tahun 2015, 2016, dan 2018. Dan ada yang berbeda ya untuk pilkada serentak di tahun 2020 ini karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan sejumlah pihak ini mengkhawatirkan akan terjadi klaster baru selama tahapan Pilkada 2020 ini. Bagaimana kesiapan dan juga antisipasi klaster baru selama tahapan Pilkada 2020 ini, Smart Listener? Pagi hari ini kita akan membahasnya dan topik kita pagi ini mengenai mengantisipasi klaster COVID-19 Pilkada. Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan beberapa narasumber saya yang saat ini juga terhubung secara virtual by Zoom, dan saya sapa dulu saat ini sudah terhubung Profesor Ridwan, Ketua Tim Konsultan COVID-19 Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ridwan. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, gimana kabarnya, ya, Prof? Smart FM, sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya, Prof ya. Sekarang posisinya lagi di mana nih, Prof? Di Makassar. Ya, baik. Untuk pagi hari ini terima kasih sudah bergabung bersama kami di Makassar Insight, Prof. Dan saya izin dulu juga menyapa narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Sapa juga di sini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Tentunya narasumber yang satu ini sudah tidak asing lagi, Smart Listener, Pak Iman Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa ganti mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terdengar ya. Baik, dan untuk Anda Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami pagi hari ini. Dan kami informasikan juga untuk perbincangan pagi hari ini dengan tema mengantisipasi klaster COVID-19 Pilkada. Ini kami terhubung dengan salah satu narasumber secara virtual dan sudah hadir di studio juga ada Bapak Iman Hud di sini. Baik, saya langsung saja sebelum saya berbincang bersama Pak Iman, mungkin saya langsung aja saya izin dulu ke Prof. Amiruddin, Prof. Ridwan ya. Baik, Prof, ini menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan ya. Ini sesuai jadwal untuk pemungutan suara itu kan tepatnya di tanggal 9 Desember 2020 ya, Prof ya. Nah, dari beberapa tahapan pilkada ini dari masukan ya, ini masyarakat mengkhawatirkan itu jangan sampai adanya klaster baru, klaster pilkada begitu. Apalagi juga dari baru-baru ini pernyataan dari PJ Wali Kota Makassar yang mengatakan bahwa Rudy Jamaluddin ini mengatakan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Makassar ini kembali tinggi ya, apalagi sebelumnya itu landai di 0,81, tetapi untuk angka reproduksi efektifnya atau RT itu kembali di angka 1,1 begitu. Dari hasil pengamatan kemudian dari tahapan pilkada kemarin yang sudah berlangsung, Prof, apakah potensi ataupun peluang terjadinya klaster baru selama tahapan pilkada itu akankah itu bisa terjadi begitu, Prof? Ya baik, selamat pagi pemirsa Smart FM. Jadi perlu kita mendudukkan persoalan COVID-19 pada satu hal bahwa sekarang dia menjadi pandemik dengan kontak penularan dari orang ke orang atau biasa disebut dengan human to human transmission. Nah sekarang ini
posisi COVID-19 di Sulawesi Selatan pertumbuhannya masih bertumbuh dengan reproduksi 1,16. Nah, ada 12 kabupaten kota memang yang akan melaksanakan pemilu kada, dan ke-12 kabupaten kota itu juga termasuk daerah-daerah dengan kasus COVID-19 yang bertumbuh. Nah, pada pemilu kada ini ada 3 atau 4 titik di mana poin itu menjadi entry point terjadinya klaster di pilkada. Yang pertama pada saat pengambilan nomor urut kandidat paslon. Itu akan terjadi mungkin kerumunan pada saat pengambilan nomor, pada saat berangkat, pada saat sampai di KPU dan setelah pulang. Setelah itu masuk tahapan kampanye, pada masing-masing paslon memiliki 10 titik, baik dalam maupun di luar ruangan. Kemudian pada saat pemilu kadanya sendiri. Jadi inilah waktu-waktu atau poin-poin yang sangat potensi terjadinya interaksi atau gesekan massa yang sangat besar. Karena itu prinsip-prinsip di pilkada selain prinsip yang sudah ada selama ini, jujur dan seterusnya itu harus ditambah, ada penambahan terkait dengan pengendalian COVID-19 atau penegakan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Nah, di tahapan pilkada ini kan tentu harus mengatur jumlah peserta, pengaturan jarak. Karena itu ada beberapa rekomendasi, misalnya kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan secara daring sedapat mungkin bisa dilaksanakan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat dapat semacam perwakilan mungkin bisa ada perwakilan seperti itu. Karena itulah hasil pembicaraan dengan KPU, Bawaslu, dan 12 kabupaten kota kemarin bersama Satuan Gugus Tugas Provinsi untuk bersama-sama menandatangani fakta integritas untuk penegakan protokol selama pemilu kada berlangsung di Sulawesi Selatan. Saya kira itu dalam 1 pekan ini akan segera dirampungkan. Demikian, Mbak. Baik, seperti yang diinformasikan ya, untuk mencegah jangan sampai ada klaster baru begitu. Seperti diinformasikan tadi oleh Prof. Ridwan bahwa mungkin ada salah satu kegiatan yang mungkin bisa dilakukan secara daring begitu pada saat berlangsungnya tahapan pilkada. Misalnya seperti apa itu, Prof? Mungkin ya. Jadi misalnya pada saat melakukan kampanye, jadwal kampanye, maka kampanyenya bisa di dalam ruangan diwakili beberapa orang sesuai kapasitas ruangan, 50% dari kapasitas ruangan, tetapi itu bisa disiarkan secara langsung melalui Zoom atau melalui YouTube, kemudian sehingga masanya lebih besar, jadi tidak perlu berkerumun dalam satu gedung, karena transmisi terbesar kan terjadi dalam ruang yang tertutup, populasi yang banyak, ventilasi yang terbatas, kemudian lama tinggal di gedung. Jadi semakin itu terpenuhi maka transmisi semakin meningkat. Karena itu solusinya perwakilan sesuai kapasitas ruangan, selebihnya bisa mengikuti Zoom. Gitu, Mbak. Oke. Tentu ada daring. Ya, tentu ada regulasi yang mengatur ya, Prof ya. Iya, betul. Nah, itulah yang akan disepakati di fakta integritas itu, Mbak. Oke. Baik, Prof, saya izin dulu ke Pak Iman ya. Enggak. Ya. Pak Iman, ini beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan ya dalam waktu dekat selama tahapan pilkada. Menurut Anda seperti apa ini, Pak Iman? Saya terima kasih izin tabik Pak Prof. Saya mungkin agak kontradiktif cara berpikir saya ya dalam menangani COVID. Saya rasa dari awal mungkin Pak Prof karena latar belakang kedokteran itu paham betul. Sedangkan tidak ada saja pilkada. Nah, bagaimana RT-nya semakin naik, apalagi ada dilaksanakan pilkada. Walaupun dijamin dengan fakta integritas. Ini hasil dari kami kemarin tanggal 11 September itu video conference ya, tabik Pak Prof, dengan narasumber dari KPU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, ya, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Kesbangpol, dan Bawaslu. Kemarin pada saat deklarasi pasangan calon paslon itu sepertiga melanggar protokol kesehatan, itu pada saat deklarasi sampai pada tahap pendaftaran.
sekarang persoalannya adalah nasihat dokter dipatuhi. Jadi banyak orang yang sakit diobati, tapi nasihat dokter tidak dipatuhi. Inilah yang dimaksud bahwa non-farmasi intervention, kedisiplinan masyarakat yang tidak terpatuhi. Sehingga kembali lagi ini, pandemi naik kurvanya. Jadi makanya saya berpikir, bahkan dari Indobarometer pun, itu sudah melakukan survei, mengatakan bahwa klaster pilkada ini ibarat bom atom. Jadi saya rasa tidak diragukan lagi. Ini yang berbicara profesor, ahlinya. Apabila kita orang Islam, itu Nabi menyarankan untuk mendengar apa yang diberikan oleh para ahli. Jelas bahwa mulai dari rekomendasi WHO dari pusat, itu ketidakpatuhan salah satu faktor, sehingga mudah, sangat sulit kita untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Di antaranya tadi yang disampaikan oleh Prof adalah human transmissionnya itu. Nah, sekarang faktanya di lapangan, kami ini tanggal 2 Maret itu kasus pertama. Kasus pertama dalam waktu 115 hari baru 50.000. Tapi di bulan September itu dari 150.000 ke 200.000 lebih itu hanya waktu 16 hari. Ini health expertise Pak Prof ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh dari latar belakang ilmu kedokteran dan kesehatan itu menjadi parameter utama. Karena dia punya metodologi penelitian. Ini virus objek. Tidak mungkin seorang Syafi'i Ma'arif itu bersurat terbuka kepada presiden banyaknya korban dari tenaga medis. Jadi mau pilih peluangnya orang terpapar banyak atau pilih politik, terserah. Nah ini jelas, saya tambahkan lagi jelas bahwa di dalam pasal 201A ayat 3 cukup jelas bahwa apa? Pemungutan suara serentak pada bulan Desember tahun 2020 komprehensif nasional ya. Tapi Sulawesi Selatan itu masuk kategori 10 besar provinsi dalam pengawasan zona merah. Terus baik. Prof, gimana tanggapannya Prof? Ini seperti diinformasikan oleh Pak Iman. Kasusnya betul sekali yang disampaikan oleh rekan tadi bahwa situasi negeri ini sekarang force majeure, sehingga pilihan-pilihannya adalah menunda pilkada atau melanjutkan dengan catatan penegakan protokol yang ketat. Kalau KPU dan Bawaslu tidak bisa melaksanakan pelaksanaan protokol secara ketat, maka pilkada ini bisa ditunda dengan alasan force majeure itu. Karena pandemi ini ada alasan yang sangat kuat untuk menunda seluruh agenda-agenda yang membahayakan warga. Itu pilihannya sekarang, Mbak. Sehingga setelah di rapat kemarin itu sepertinya memang baik KPU maupun Bawaslu tidak ada juga aturan hukum yang ketat mengikat mereka untuk misalnya memberikan sanksi kepada paslon untuk apakah sanksi akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap penegakan protokol kesehatan ini. Itu tidak ada secara tegas menjelaskan seperti itu. Nah inilah yang menjadi titik lemah baik pada paslon sendiri maupun KPU maupun Bawaslu untuk melaksanakan misalnya penindakan. Nah tentu jauh lebih baik daripada mencegah daripada semua menjadi terlanjur nanti. Nah saya sangat setuju bahwa pilihan-pilihan sekarang ini memang pilkada ini adalah bom atau untuk meningkatnya kasus COVID-19 karena pasti akan terjadi pelanggaran hukum, pasti akan terjadi gesekan di lapangan, gesekan dalam ruangan, dan itu kalau sudah terjadi akumulasi begitu massa tidak mungkin bisa diurai gitu, tidak mungkin. Karena itu upaya-upayanya sekarang adalah upaya pencegahan, mitigasi atau antisipasi sebelum peristiwa ini terjadi. Nah, Sulsel sebagai 8 dari provinsi yang masuk dalam kategori kasus tertinggi secara nasional, maka ini adalah alasan yang menjadi force majeure untuk ditundanya pemilu kada ini. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun dilaksanakan maka dengan catatan bahwa semua bertanggung jawab. Nah ini yang tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab ini, Mbak. Baik KPU tidak ada yang mengikat mereka, Bawaslu tidak ada yang mengikat mereka, apalagi paslon begitu, Mbak. Jadi ini sangat lemah sekarang di dalam penegakan atau siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi ledakan COVID-19 pada klaster pilkada ini. Nah ini menjadi pemikiran kita semua sekarang ini, Mbak. Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan begitu.
Prof ya. Pasti masyarakat yang jadi korban, Pak. Oke. Untuk pagi hari ini kita juga sudah kedatangan Pak Gunawan Masyar. Pak Gunawan ini Komisioner KPU Makassar. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk topik kita hari ini mengantisipasi klaster COVID-19 Pilkada. Tadi seperti yang diinformasikan oleh Prof. Ridwan, kemudian juga oleh Pak Iman Hud, ini berbagai kekhawatiran ya sama proses pilkada berlangsung ini, jangan sampai terjadi klaster baru, klaster pilkada. Ini dari pihak penyelenggara seperti apa ini kesiapan dari KPU? Ya, saya kira jadi tanggung jawab kita bersama ya untuk tetap melaksanakan protap COVID-19. Kalau di KPU kita terikat pada PKPU 6 2020 sejak pemilihan serentak dilanjutkan, itu menyusul keluar PKPU 6 tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan di tengah bencana non alam COVID-19. Kemudian sekarang direvisi lagi, ditambahin lagi nih, jadi revisi 10 namanya, tetap sama. Semua di PKPU diatur semua tahapan-tahapan pemilihan serentak tahun ini itu sesuai dengan protap COVID-nya, khusus protap COVID-nya semua diatur, termasuk pendaftaran. Kami di KPU Makassar betul-betul melaksanakan kemarin protapnya. Ketika masuk di area KPU itu hanya 15 orang yang bisa kita masukkan sesuai dengan hasil rembuk kita dengan LOT memang dari awal, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Hanya saja kemudian banyak yang bertanya, masih banyak arak-arakan misalnya, masih banyak konvoy di jalan. Tanggung jawab KPU adalah tanggung jawab di area. Ketika misalnya ada kerumunan di area KPU, di kantor-kantor KPU, itu jadi tanggung jawab kami. Tapi yang terjadi alhamdulillah malah sebaliknya. Di KPU banyak yang mendesak masuk di ruang pendaftaran itu terbatasi 15 orang yang bisa masuk. Jarak orang per orang hanya 1 meter. Bahkan sampai kakinya kita semprot disinfektan. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Kami juga bekerja sama dengan pihak pengamanan, kepolisian dalam hal ini. Sejak di jalan masuk Perumnas Antang itu masa udah dicegat di situ. Jadi sehingga bahkan di depan jalan kantor KPU pun itu tidak banyak masa di situ. Masuk di halaman apalagi, karena itu sudah masuk, benar-benar masuk di area KPU. Namun kemudian kritik banyak orang ini saya kira jadi evaluasi kita bersama, karena di PKPU 6 dan PKPU 10 itu bukan hanya mengikat penyelenggara tapi juga sebenarnya mengikat peserta dan kita semua. Pada tahapan-tahapan selanjutnya misalnya nanti akan ada penetapan. Penetapan saya kira tidak terlalu melibatkan massa ya. Penetapan itu kita tidak undang bakal pasangan calon, tapi di pengundian kita mengundang calon. Kita sekali lagi mewanti-wanti, karena saat pendaftaran pun jauh-jauh hari kita sudah mewanti-wanti, karena di PKPU 6 jelas disebutkan bahwa dihimbau supaya Bapaslon tidak membawa massa. Dan hal yang sama pun saat penetapan nanti pengundian nomor urut ya. Hanya saja memang kemudian kalaupun misalnya kita batasi masanya nantinya di pengundian nomor urut, itu protap COVID insya Allah lebih kita ketatkan lagi, lebih kita evaluasi lagi. Tapi saya kira dalam hal ini perlu kesadaran kita bersama ya, untuk betul kepatuhan. Makanya KPU juga berencana di tanggal 24 kita kumpulkan lagi Bapaslon di malamnya setelah pengundian nomor urut. Itu sekaligus merangkai acara deklarasi damai, kemudian deklarasi politik tolak politik uang, kemudian acara utamanya adalah komitmen untuk mematuhi protap COVID. Kita meskipun masih secara seremoni ya, tapi saya kira di situ semacam sama-sama kita komitmen bersama dengan bakal pasangan calon untuk menghadapi tahapan-tahapan pemilu selanjutnya hingga 9 Desember nanti dengan patuh pada protap COVID. Karena sekali termasuk yang paling dekat ini adalah kampanye ya. Kampanye itu kemarin kita rakor dengan semua stakeholder membicarakan bagaimana, karena di aturan kami juga sangat ketat diatur mengenai kepatuhan terhadap protap COVID. Oke. Kampanye ya. Jadi untuk tahapan yang saat ini yang sudah dilalui itu Pak, itu terkait penetapan atau pendaftaran calon Pendaftaran ya? Penetapan itu di tanggal 23. Sementara 24 itu pengundian nomor urut. Nah, di tanggal 26 nanti udah mulai kampanye.
kampanye sampai 5 Desember Hmm. 2019. Oke. 2020 sorry. Oke. Saya ke Pak Iman. Pak Iman, ini gimana dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara KPU Kota Makassar ini terkait tahapan pilkada selanjutnya, begitu? Eh, saya dengan saudara saya kan saya tidak berkontradiktif ya. Ya. Tapi Ya. kita harus menggunakan metodologi yang rasional gitu loh. Karena tadi poin yang saya tangkap adalah kembali kepada kesadaran masyarakat. Nah, jadi belum ada lagi pilkada dan setengah mati saya hadapi ini masyarakat. Oke. Jadi bukan bilang saya menafikan, harapan kami sama dengan KPU ya. Bahwa bisa, tapi kan jaminan saya ini sudah sering berhadapan dengan orang yang berjanji, termasuk tempat hiburan malam yang berjanji sama saya untuk protokol kesehatan. Sekarang pertanyaannya, kata kampanye dipahami tidak? Bila bukan pengelompokan massa. Deklarasi itu bukan pengelompokan. Saya ini menghadiri semua deklarasi. Ya. Dan namanya deklarasi kampanye itu pasti berhubungan dengan kerumunan. Sedangkan dalam protokol kayak itulah yang dihindari kerumunan. Jadi saya bukan mau berkontradiktif ya. Kita pakai riset ya. Uji petiknya adalah panggil itu lembaga survei diuji betul. Kalau memang masuk poin kategori bahwa setiap pasangan calon telah terbukti beberapa yang melanggar, ya sudah nih kesadaran sendiri mau Coach untuk bersepakat untuk ditunda. Kenapa? Kedua, penegakan hukum yang ambivalen. Kementerian Dalam Negeri mengatakan dia hanya bisa menegur incumbent. Bagaimana caranya? Di non incumbent bisa dia melanggar protokol, kan bisa dianalogikan seperti itu. Jadi saya hanya lebih mengedepankan rasionalitas dan metodologi Pak ya. Ya sekarang jujur tadi poin jelas. KPU sudah memperketat. Terus ada arak-arakan. Arak-arakannya itu dari mana? Terus disuruh berhenti di luar, berarti pengelompokan massa kan? Jadi inilah yang saya maksud bahwa baru pertama kali kita menghadapi yang namanya pilkada dalam suasana abnormal. Jadi pasti pemahaman masyarakat luas itu normal. Kalau pasangan calon mungkin, makanya saya mengatakan bahwa masyarakat kita itu mungkin saya membagi beberapa klaster. Satu klaster yang memang rasionalitasnya tinggi, memahami corona ada. Satu yang cuek, memang tidak mau mendengar dengan sanksi apapun. Saya ini hampir 4 bulan berhadapan Pak. Yang saya hadapi terlalu kecil, kalau pedagang kecil Pak. Pedagang besar yang melanggar, mungkin Pak Dokter lihat bagaimana saya berhadapan dengan orang-orang besar. Tapi itu risiko. Beberapa kali digaungkan. Makanya saya mengatakan pemerintah juga ambivalen. Kan pemerintah kau berkuasa. Ya mau dulu bikin itu undang-undang KPU pelaksanaan bulan Desember. Kalau dalam undangnya juga berbanding terbalik. Masa dalam pasal disebutkan. Sekarang pertanyaan saya sederhana kepada Prof dan yang lain. Sekarang ini masih pandemi nasional apa belum? Atau sudah? Masih kan dalam KPU dikatakan kalau masih pandemi nasional. Dan kedua, Makassar ini masih ke kategori zona merah. Masih. Kalau mungkin di Sumatera Barat, mungkin zona hijau masih bisa pilkada Makassar merah. Jadi mohon maaf Pak KPUD ditunda. Ada yang mengatakan ditunda begitu. Iya, saya ditunda aja. Prof. Prof. Ridwan, seperti apa nih tanggapannya Prof? Apakah tetap dilangsungkan atau ditunda? Yang pertama pandemi COVID-19 ini pandemi global dan masih masalah nasional ya. Kita termasuk negara yang sangat terdampak, bahkan boleh dianggap 10 negara yang termasuk buruk dalam penanganan pandemi ini. Dengan jumlah pertumbuhan kasus yang sekarang sudah di atas 200.000 dengan kematian sekian 8.000-an, itu penanganan kita buruk. Kemudian Sulsel ini zona merah ya. Bahkan ada 4 kabupaten kota di Sulsel masuk zona merah. Termasuk di 12 kabupaten kota itu zona merah. Dan kasus kita memang sedang bertumbuh ini masalahnya. Dan tanpa pemilu kada tuh kasus ini tumbuh terus. Nah, kalau masuk ke pemilu kada dengan pertumbuhan pertemuan massa yang besar, pasti akan terjadi peningkatan kasus. Itu tidak bisa dihindari. Jadi pilihan-pilihannya memang sekarang menunda. Kalau yang lain ini tidak ada jaminan memberikan protokol kesehatan ditegakkan dengan benar, karena baik di KPU maupun di Bawaslu maupun di Paslon sendiri itu tidak ada aturan yang mengikat mereka untuk menegakkan aturan itu sendiri. Tidak ada misalnya sanksi pidana ringan, tidak ada itu yang mengaturnya itu. Nah, sehingga
kata Ambi Pali tadi itu dari teman itu betul, itu ada seperti itu sekarang. Karena pada pertemuan kemarin seolah-olah hampir semua melempar tanggung jawab gitu. Jadi tidak ada misalnya pada saat kampanye siapa yang mau menyiapkan sarana prasarananya terkait dengan ketersediaan mulai dari masker, sanitizer, menjaga jarak. Siapa yang mau mengawasi semua itu? Nah, ini kan menjadi kendala-kendala pada saat penerapan di lapangan. Dan semua yang bersifat pengumpulan massa adalah potensi penularannya pasti ada di situ. Karena Sulawesi Selatan ini sudah 30-40% itu kasus beredar di antara kita. Jadi kita bertemu 10 orang, ada di antara kita itu tanpa gejala 3-4 orang. Jadi pasti akan terjadi penularan. Nah, itulah hal-hal yang menjadi pertimbangan kita sekarang. Poin-poin itu betul menjadi tanggung jawab kita semua. Pada saat menjadi tanggung jawab kita semua, itu berarti tanggung jawab itu melebar dan tidak ada yang bertanggung jawab secara penuh. Siapa yang mau dituntut terkait dengan itu? Tidak ada. Jadi PR-nya sekarang rekomendasinya adalah tunda atau ada mekanisme lain atau misalnya menggunakan e-voting. Begitu polanya. Oke. Kita break dulu ya, Prof. Ridwan dan juga Pak Gunawan dan Pak Iman. Kita break dulu, dan untuk Anda juga yang lain smart listener, Anda yang mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini, silakan Anda yang ingin berkomentar ya. Kami nantikan Anda di line WhatsApp ya di 0811461011 untuk topik kita pagi hari ini mengantisipasi klaster COVID-19 Pilkada. Dan untuk beberapa Pak Iman, ya kita lanjut lagi. Narasumber yang saat ini sudah hadir baik secara virtual, Prof. Ridwan, Ketua Tim Konsultan COVID-19 Sulsel, kemudian ada Bapak Gunawan Massa, Komisioner KPU Makassar, kemudian masih bersama Pak Iman Hud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Tadi sempat kita berbincang ya bersama Prof. Ridwan ya, karena melihat kasus positif COVID-19 ini terus yang beberapa waktu lalu itu sempat landai, tapi kemudian itu naik lagi, sudah menyentuh angka 1, RT-nya ya 1,1, dan seperti diinformasikan oleh Pak Prof tadi bahwa untuk melihat apakah ini untuk proses pilkada ini tahapannya masih dilanjutkan ataupun ditunda, tentunya ada berbagai masukan ya, seperti diinformasikan juga dengan melakukan e-voting. Dari Pak Gunawan sendiri seperti apa? Ya. Penundaan ya. Pada dasarnya kami di daerah kan sebenarnya kalau di KPU itu regulatif dan normatif ya. Apa yang misalnya sudah ditegaskan di aturan khususnya penjabaran PKPU misalnya di PKPU itu kita jalankan. Ketika misalnya kemarin keluar Perpu kemudian diundangkan untuk penundaan tahapan, itu kita jalankan. Ketika kemudian dilanjutkan kembali, ya kita jalankan. Di PKPU 6 dan PKPU 10 tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan di tengah pandemi, saya kira memang ya kami terikat pada aturan ya. Memang di kemarin kita bertemu dengan Bawaslu, memang protap COVID sekarang sudah masuk di prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan serentak. Dulunya misalnya akuntabilitas, mandiri dan sebagainya, sekarang sudah ada tambahan 2 poin, kesehatan dan keselamatan. Hanya saja memang khusus di PKPU 6 dan PKPU 10, pelaksanaan protap COVID itu sifatnya dia administratif. Jadi sehingga ketika ada Bapaslon yang tidak melaksanakan protap COVID, itu masuk pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif di regulasi itu teguran. Ya, yang sama-sama kita tahu bahwa sebenarnya Bapaslon itu hanya takut 2 hal. Yang pertama penundaan pemilu, kedua diskualifikasi sebenarnya. Hanya sayangnya untuk diregulasi di PKPU 6 dan PKPU 10 tidak ada bahasa disnya. Di situ saya kira kelemahannya regulasi ini. Andai kami lebih kepada pelaksana, eksekutor ya. Jadi kalau seandainya misalnya di para pembuat undang-undang ada sanksi disnya, saya kira Bapaslon akan takut ya. Bahasa yang paling dekat ditakuti oleh Bapaslon sekarang ada diskualifikasi. Hanya saja diskualifikasi itu bahasanya tidak ada di PKPU 6 dan PKPU 10. Adanya di PKPU 1 soal pencalonan misalnya, lebih kepada teknis-teknis pencalonan, misalnya ada syarat calonnya yang tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, di sini
kemarin sewaktu kami melakukan koordinasi dengan banyak stakeholder, sama-sama kita menarik kesimpulan bahwa salah satu kelemahannya di situ, sehingga kemudian saya kira ya sekali lagi ya kesadaran kita bersama, termasuk juga pada area saya kira Perwali 2 juga sudah ada Pak Iman. Oke. Ya Perwali Baik. ya. Pak Ya, Iman mungkin ya. saya kira pada lingkup misalnya lingkup di kota itu bisa dipakai untuk kemudian menegur ketika ada kerumunan di jalan-jalan dan sebagainya. Jadi wewenang dari KPU sendiri itu pada saat masa itu ada di Tahapan dalam sebenarnya. tahapannya. Kami Tahapan kan dalam mengelola gedung tahapan. Ketika ada bukan sekadar dalam gedung, tapi area KPU adalah area pada tahapan, Pada tahapan. pengelolaan tahapan. Anggaplah misalnya ketika kampanye di ruang tertutup misalnya. Ketika pelaksanaan di ruang tertutup berarti itu menjadi tanggung jawab KPU. Ya. Sehingga kemarin kan kita sudah koordinasi terkait persiapan kampanye. Banyak ide-ide termasuk dari pengamanan, kepolisian dan sebagainya untuk termasuk menghalangi supaya ada rapat umum. Termasuk sekarang kita masih karena ya sekali lagi ya bahwa KPU bekerja sangat normatif dan regulatif. Sepanjang misalnya di PKPU diatur bahwa ada rapat umum, ya tidak bisa kita larang misalnya ada rapat umum, meskipun di PKPU 6 jelas PKPU 6 dan PKPU 10 di PKPU 10 lebih didetailkan lagi bahwa kalau rapat umum kan itu biasa lapangan terbuka Pak. Ya. Kalau lapangan terbuka itu dibatasi jumlahnya 100 orang. Nah, persoalan pengawasannya domainnya nanti di Bawaslu. Hanya saja kan tidak bisa kita kira pengawasannya nanti di Bawaslu domainnya. Nah, ketika misalnya di PKPU sudah diatur semua itu, tidak bisa serta-merta kita melarang bahwa tidak bisa rapat umum. Saya kira itu. Oke. Pak Iman, ini seperti apa Pak untuk wewenang ya dari KPU tadi yang seperti diinformasikan oleh Pak Gunawan tadi? Ya, saya ini menangkap poin dari Pak Gunawan ya. Pertama satu, Pak Gunawan sama sekali tidak mengatakan kontroversi terhadap ditunda atau tidak. Dia sangat normatif dan regulatif. Tapi saya juga harus pahami bahwa memang dalam kewenangan KPU itu sama sekali tidak punya kewenangan, karena itu pasal-pasalnya itu tidak mengikat dan sanksinya sangat lemah. Namanya penegakan hukum, ditembak mati lagi narkoba, saya jual narkoba. Ini kita fakta, saya suka berbicara dengan terbuka. Jadi saya secara pribadi saya apresiasi bahwa memang sistem hukum undang-undang KPU itu membuat memang KPU lemah dalam penegakan hukum. Karena dalam aturannya saja itu seperti itu. Tadi jelaskan Pak. Jelas dikatakan bahwa 100 maksimal. Tapi kalau sudah sidang, apa tadi tadi Pak Gunawan? Tidak mungkin lagi semua tutup Pak. Sekarang pertanyaan, dihitung 100 jumlahnya. Iya, itu tidak bisa dijamin Pak ya. Iya, Pak Gunawan. Kembalilah, makanya saya mengatakan bahwa Perwali 36, 51 dan 52 itu relevansinya ada untuk diterapkan. Tapi tanda kutip juga Pak. Dia saja takut bubarkan yang 100, apalagi saya Pak. Karena ini masalah massa Pak. Beda dengan parsial orang-orang yang keluar yang tidak punya hubungan emosional. Ini Pak kelompok bermotor yang berkumpul iring-iringan, terus kita harus berapat. Tentara saja, polisi nalau, apalagi kita Satpol PP. Jadi ada beberapa poin penting seperti itu Pak ya. Mungkin paslonnya itu rasional, tapi ini yang true believers atau subscribernya atau pendukungnya ini yang tidak mau tahu, karena dia harus tunjukkan I want to show to my leader untuk bahwa saya hadir. Masa pendukungnya saya harus datang. Itu yang saya alami dan saya hadiri. Artinya tanda kutip Bawaslu sudah mencatat. Jadi makanya apa yang saya sampaikan ini substansi daripada protokol kesehatan. Contoh Pak, sekarang logikanya, kalau ini tidak penting, ngapain ada justisi? Ya kan? Yang di backup oleh TNI Polri. Ini menandakan, sekarang hitung-hitungannya 1,16 artinya apa? Setiap satu orang yang positif itu menularkan bisa satu di atasnya satu orang. Ya, kalau dia 1,16 berarti ada poin lagi untuk mungkin 2 orang menjadi 3 terpapar. Itu yang dimaksud dengan
human transmission yang bersifat eksponensial, tidak linear. Oke. Kalau masih menit 1-1. Tapi kalau ini 1-2 atau 2-3, 3-6 atau 3-5, ini kan angkanya besar. Makanya dari itu dalam melakukan suatu deskripsi atau memberikan statement harus kita buktikan berdasarkan metodologi. Sekarang kita tanya, yang menyampaikan ini adalah narasumber KPU. Apa dia bilang? Sepertiga dari jumlah 700 pasangan calon itu melanggar protokol. Bukan saya yang bilang, KPU sendiri. Jadi tidak bisa dijamin begitu. Ya, sekarang KPU-nya sendiri yang bilang tanggal 11 September di hadapan saya video conference. Terus apa yang semua pegang data? Itu menandakan bahwa lemahnya di dalam penegakan hukum dan kedisiplinan. Sekarang penegakan hukum juga itu tidak serta-merta sama di tempat lain. Ini karakter masyarakat kita ini, Pak. Beda sekali, Pak. Iya. Ini apa yang harus pendekatan seperti apa, Pak Iman? Makanya tadi kalau berbicara kesadaran itu terakhir. Tidak ada. Nah, inilah yang kemudian lahirlah Perwali menyikapi ini semua. Karena di semua kabupaten kota provinsi itu sudah di-stressing oleh Presiden, bahkan memasukkan Makassar, Sulawesi Selatan itu kategori 10 besar dalam pengawasan. Ya kan? Pengawasan itu berarti harus diperketat karena sudah di atas 1,16. Ini kan rawan sekali. Ini belum ada klaster pilkada. Makanya tolong juga para pengamat-pengamat itu, termasuk lembaga survei, ya survei juga protokol kesehatan, jangan survei elektabilitas, karena itu penting, ya, sehingga itu menjadi dasar kami. Ya sekarang kalau misalnya juga tiba-tiba 1 hari ke depan atau 1 bulan ke depan RT-nya itu di bawah 0, misalnya 0,5, apa salahnya dilanjutkan pilkada? Jadi bukan berarti kita punya tendensi tabek lompo, bukan. Tapi semata-mata kita berbicara, kita kan semua sepakat. Mau nyawa, atau mau kekuasaan, atau mau uang. Kalau saya lebih bagus saya nyawa. Karena kalau uang bisa dicari. Kalau kekuasaan bisa ditunda. Misalnya kan kita berbicara belak-belakan saja lah. Supaya apa? Ini masalah yang serius. Bukan masalah yang ecek-ecek atau masalah yang tidak menjadi substansi persoalan kita sekarang ini. Oke. Saya izin dulu lagi ke Prof. Ridwan ya. Kita masih Assalamualaikum. Kita lanjut lagi, Prof. Ya, seperti yang diinformasikan tadi oleh beberapa narasumber saya di studio di sini, ada Pak Iman, kemudian ada Pak Gunawan. Ini tadi untuk pilihannya ya, kalaupun itu pilkada ditunda ya, tadi seperti diinformasikan adanya e-voting begitu. Kemudian hal lainnya ini sulit ya untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pilkada 2020 begitu, Prof. Apa yang memang harus dilakukan begitu? Baik, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai fakta yang kami analisis dari data-data sebelum dan sesudah pendaftaran saja ya. Sebelum tahapan pilkada itu, pertumbuhan kasus untuk saya melihat saja misalnya Kota Makassar saja. Pertumbuhan kasusnya misalnya sekitar 47%. Setelah pendaftaran calon itu naik menjadi 49 gitu ya. Jadi hampir semua kabupaten kota itu setelah pendaftaran ini kasus-kasusnya mengalami peningkatan. Berapa peningkatannya? Bisa kita lihat misalnya Selayar dari 3 menjadi 7%. Kemudian Bulukumba 0 menjadi 1% pertambahannya. Luwu Timur 5% menjadi 8% pertumbuhannya. Jadi kami punya data-data itu pertumbuhan kasus sesuai dengan tahapan-tahapan pilkada ini. Jadi apa yang kami sampaikan ini betul-betul ini berbasis fakta-fakta, evidence based, kondisi sebelum pilkada, tahapan-tahapan pilkada dan pertambahan kasus itu kami terukur semua apa yang kami sampaikan seperti ini. Jadi rekomendasinya itu saya sangat setuju itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iman terkait dengan penundaan atau hal-hal yang lain yang prinsip dasarnya adalah bagaimana protokol kesehatan ini dan paling tinggi levelnya dalam penegakan protokol tunda. Karena apa alasan penundaan? Yang pertama adalah ini adalah pandemi. Yang namanya pandemi itu force majeure. Yang namanya force majeure itu seluruh kebijakan strategis bisa dihentikan, bisa ditunda. Seluruh pembiayaan atau perencanaan program bisa dialihkan. Itu sebenarnya alasan yang mendasar. Nah, tentu kalau hal ini dilakukan, itu kan kembali kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional,
secara keseluruhan. Nah, apa yang dilakukan misalnya Pak Gunawan itu kan bersifat normatif sesuai dengan keputusan-keputusan secara nasional. Nah, inilah menjadi PR yang harus di-endorse terus-menerus. Bagaimana mengelola ulang pelaksanaan pilkada dan bagaimana kalaupun harus terpaksa dilaksanakan, apa yang harus dilakukan sehingga dipastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Siapa melakukan apa dan apa tanggung jawab masing-masing penyelenggara tersebut. Itu harus jelas. Karena kalau diambangkan terus, maka ini akan cikal bakal ledakan kasus tidak terkendali. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalaupun ditunda, Prof, ini ada yang mengatakan juga ya, kita tidak bisa memprediksi kapan COVID-19 ini. Nah, itu memang tantangannya. Ya. Kalau ditunda sampai kapan ini penundaan? Karena COVID ini kan tidak jelas juga. Sampai kapan? Karena setelah diproyeksikan, itu dalam teori pertumbuhan kasus, kita sudah 6 bulan ini sejak bulan Maret sampai sekarang. Itu berarti paling cepat juga turun 6 bulan ke depan. Itu berarti tahun depan juga belum jelas ini. Nah, sampai vaksin juga belum ditemukan. Nah, ini kan masih semua serba unpredictable situation. Nah, pada situasi inilah jalan tengah yang harus dicari. Di jalan tengahnya seperti apa? Proses berdemokrasi tetap jalan, tetapi protokol kesehatan terkendali, COVID-19 terkendali. Itu sekarang jalan tengah yang harus dicari. Hanya catatannya yang paling penting adalah semua negara-negara yang berhasil menyelesaikan COVID-19 adalah ada kepemimpinan yang tegas, ada disiplin warga yang tinggi di dalamnya. Kalau pemimpin tidak tegas, kemudian masyarakat kita tidak disiplin, maka COVID ini akan tumbuh terus. Seperti yang kita alami sekarang ini, Mbak. Gitu. Baik. Pak Gunawan, ini kita sampai di akhir acara. Mungkin ada yang ingin diinformasikan lagi. Ya, saya kira ini jadi tanggung jawab kita bersama ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Prof tadi bahwa untuk KPU memang kita punya kalau misalnya sejak saya ulang lagi katakan tadi ya bahwa memang sejak awal pemilihan serentak ini dilanjutkan kembali kita sudah punya rules sebenarnya. Rules kita di PKPU 6 dan PKPU 10 yang revisi PKPU 6 itu jelas semua mengatur. Hanya saja memang pada area-area yang bukan jadi tanggung jawab KPU susah juga kalau kita misalnya mau mengatur. Saya kira karena ini kerja keroyokan kita, kerja kita bersama. Saya kira misalnya tugasnya Pak Iman Hud ya daerah kota ya, penegakan misalnya perwali dan sebagainya. Tapi kalau menjadi tanggung jawab KPU di area KPU itu udah jelas rules-rulesnya karena memang kita yang masuk area kami adalah area yang masuk dalam pengelolaan tahapan ya. Misalnya kampanye, pendaftaran itu di mana misalnya yang kita atur saat misalnya kampanye di bagian-bagian mana yang menjadi tanggung jawab KPU, yang menjadi tanggung jawab Bawaslu misalnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kemarin sewaktu di Rakor juga tegas bahwa mari kita laksanakan semua aturan. Saya tadi sudah mengakui juga bahwa salah satu kelemahan kita memang di PKPU 6, PKPU 10 tidak ada di situ sanksi dis. Seandainya sanksi dis, saya kira Bapak Paslon takut. Hanya saja itu tidak menjadi kewenangan dari sanksinya sanksi administratif, hanya teguran belaka gitu. Nah, karena itu kita butuh sebenarnya alat hukum bantuan. Mungkin perwali bisa lebih lebih menegakkan misalnya kalau di jalan-jalan, saat konvoy dan sebagainya. Ya, silakan Pak Iman. Kita waktu terakhir ya. Jadi saya kan sepakat dengan Pak Prof. Tidak ada yang saya tidak sepakati dengan perbincangan ini. Tapi kita mengedepankan rasionalitas berdasarkan metodologi ilmu kesehatan, ilmu medis gitu loh. Ini kan sekarang faktanya data base tentang fluktuatif penyebaran COVID kan ada. Ini objeknya nyata gitu. Bukan fenomena sosial. Ya itu kan dasar. Mengenai kapan berakhir ya kalau belum berakhir ya jangan dipaksakan juga. Makanya pilihannya kan jelas. Dari awal semenjak Maret pemerintah secara resmi mengatakan darurat kan apa pameo atau apa definisi yang dikeluarkan oleh presiden sampai Kapolri apa salus populi suprema lex, keselamatan masyarakat itu yang utama. Jadi sekarang disuruh pilih di mana hati nurani. Mohon maaf ya teman saya tidak ini yang bikin undang-undang KPU pakai hati nurani dong. Masih dalam suasana pandemi masih mau paksakan KPU melaksanakan pilkada. Kedua masih kita toleransi. Kalau zona hijau ya nggak ada masalah. Ini Makassar zona merah. Bahkan dari analisa para pakar medical expertise ya kesehatan masyarakat mengatakan bahwa ada kecenderungan korelasi positif semakin mendekati pilkada maka semakin tinggi rate pertumbuhannya. Ini kan
apakah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Poin yang terakhir dari Pak Prof tadi kan ketegasan. Sekarang pertanyaannya, konsistensi gak ketegasan dari pusat sampai ke bawah? Terlalu banyak. Toleransi, kompromi. So jelas itu namanya THM. Klaster yang potensi besar dibiarkan buka, panti pijat, jadi susah. Jadi makanya pilihannya Pasar segar masih buka, Pak. makanya pilihannya susah di depan mata. Jadi mengenai fakta itu kan tidak usah lah kita sekolah-sekolah tinggi, orang bodoh aja ngerti kok kalau COVID ada banyak orang meninggal. Dokter berapa tenaga medis ya, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Prof, Pak Dokter, terima kasih saudara saya. Pokoknya tanggung jawab kita bersama. Oke, jadi sekali lagi ya ini dibutuhkan sinergi, harmonisasi dari semua pihak ya. Dan kita berharap ya agar semua kandidat beserta stakeholder yang terlibat dalam Pilwakot Makassar 2020 ini bisa berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dan PKPU 10 tahun 2020 ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Prof Ridwan sudah bergabung sama kami di pagi hari ini. Dan juga Pak Gunawan, terima kasih sudah hadir di studio, dan Pak Iwan. Sama-sama. Terima kasih. Baik, dan Smart Listener, demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Dan untuk rekaman ya dari siaran ini, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Dari lantai 3 Gedung Tribun